Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Lab Statistik. Pada hari ini kita akan lanjutkan ya materi pada minggu kemarin. Hari ini kita akan membuat diagram ya. Nah, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yang pertama kali harus kita input itu adalah variable view ya. Jadi ada data view, ada variable view. Nah, misalkan sama seperti kemarin ya, di variable view kita masukkan nama, kemudian nilai dan gender ya. Nah, yang nama kemarin ya kita pilih yang string karena ini bukan angka, dan yang lainnya nilai dan gender kita tetap numerik ya. Nah, kemudian desimalnya kita nolkan, dan yang gender jangan lupa value-nya ya. Value 1 untuk laki-laki kita ubah ya. Kemudian add value 2 untuk perempuan. Kemudian add dan oke. Nah, setelah kita memasukkan variabelnya, maka kita tinggal memasukkan datanya. Nah, memasukkan data, misalkan kalau kita sudah mengetik data, kita bisa tinggal mengkopikan saja supaya kita tidak mengetik lagi ya. Nah, untuk gender Andi ini laki-laki, ini Andi ini perempuan, Chandra laki-laki, Doni ya, ini Bani perempuan ya. Nah, untuk membuat sebuah diagram, maka caranya itu sangat gampang ya. Di sini kan ada banyak sekali menu bar ya, ada file, edit, view, dan lain sebagainya. Nah, untuk membuat diagram itu maka yang kita gunakan adalah menu graph ya. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih legasi dialog, dan di sini ada banyak sekali pilihan ya. Diagram grafik mana yang akan kita buat, ada bar ya, ada 3D bar, line bar itu batang, line garis ya, kemudian area, pie, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh saya akan praktekkan bagaimana cara membuat diagram batang ya. Nah, maka untuk membuat diagram batang kita pilih yang pertama yaitu bar ya. Nah, kita pilih bentuknya mau yang mana, kita yang simpel saja lah supaya tidak pusing ya kita melihatnya. Kemudian klik define. Nah, di sini yang mana yang akan kita masukkan, misalkan kita masukkan nilai ya yang akan kita buat sebagai diagramnya, maka masukkan ke kategori ya, aksisnya. Nah, di sini ada end of cross, ada percent of cross itu ya, maka end of cross itu berapa sih jumlah data nanti ya. Kemudian percent of case itu nanti berapa persen itu ya jumlah datanya, misalkan nilai 90 berapa persen, 70 berapa persen. Nah, kalau end of case itu nilai 90 ada berapa jumlahnya, 85 ada berapa gitu ya. Nah, maka kita pilih dulu yang end of case dulu ya, kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa lihat, nah di sini ya, nah kita bisa langsung melihat nilai 65 itu ada 1 ya, 70 ada 1, 75 ada 2 ya. Nah, ini 80 ada 1, 852 dan 91. Nah, pembuatan diagram seperti ini akan memudahkan kita ya ketika kita membaca data, memahami data, terutama ketika datanya itu banyak ya, ratusan atau ribuan. Kalau datanya segini mungkin tidak terlalu menyulitkan kalau kita lihat nilainya langsung. Tetapi kalau datanya ratusan bahkan ribuan, maka dengan dibuatkan diagram seperti ini akan sangat mempermudah kita dalam memahami data itu sendiri. Nah, sebagai contoh yang kedua, misalkan ya, tadi kita akan membuat diagram yang lainnya ya. Nah, misalkan tadi kan yang dimasukkan itu adalah yang nilai ya. Nah, sekarang kita yang akan masukkan itu gender misalkan ya. Dan bukan end of case, tapi yang akan kita pakai misalkan percent of case. Maka tinggal kita pilih OK, dan
Nah, maka yang keluar itu beda kan, karena yang ini adalah grafik untuk nilai, nah yang ini adalah grafik untuk gender ya. Nah, dan ini ya jumlah ya, end of case ini adalah persentase atau percent of case. Nah, kita lihat laki-laki di sini ada berapa persen gitu ya, ada 40%. Perempuan ada 60%. Nah, dari data yang kita punya itu ternyata laki-laki ada 40% dan perempuan ada 60%. Nah, ini pun mempermudah kita ya, kita berapa sih jumlah data kita laki-lakinya, perempuannya. Nah, dengan membuat tabel seperti ini kita bisa langsung memahami tanpa harus menghitung apa namanya data, melihat data satu persatu gitu ya. Kita bisa membuat tabel ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Apa yang ingin kita sampaikan, data apa yang ingin kita sajikan, maka tinggal kita pilih saja ya. Misalkan dalam contoh ini, apakah nilainya yang akan kita sajikan ya, apakah gendernya ya. Nah, kemudian apakah mau dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah datanya itu sendiri. Baik, saya kira demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.